Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar tentang materi titik berat ya. Ini adalah materi atau sub bahasan terakhir untuk bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab baru ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan titik berat ya? Titik berat atau pusat massa itu adalah suatu titik tunggal yang merupakan resultan dari semua gaya gravitasi yang bekerja pada setiap partikel yang terdapat pada bendanya dan saat benda ditumpukan di titik tersebut. Maka benda akan berada dalam kesetimbangan atau keseimbangan statis ya. Jadi titik berat itu bisa dikatakan sebagai pusat massa ya. Nah, berbicara masalah titik berat ya, jadi ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan titik berat untuk dua jenis benda. Yang pertama adalah benda yang berdasarkan panjangnya, kemudian yang kedua adalah benda berdasarkan luas bidangnya begitu. Jadi kita berbicara di sini masalah bidang dua dimensi. Jadi dua bahasan itu yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, misalnya ada sebuah batang begitu ya. Batang itu kan homogen. Ya, batang itu homogen, misal panjang batangnya 4 meter. Nah, letak titik berat pada batang tersebut adalah tepat di tengah-tengah batang ya. Jadi kalau misalnya panjang batang ini adalah L begitu ya. Misal panjang batang ini adalah L, maka letak titik berat batang itu diukur dari bawah ya, adalah di tengah-tengahnya. Nah, maka Y ini sama dengan setengahnya dari L ya. Misal L-nya sama dengan 4 meter begitu. Maka Y-nya sama dengan setengahnya dari 4 atau sama dengan 2 meter. Ya, ini yang sumbu Y. Bagaimana kalau sumbu X? Sumbu X sama. Misalnya ada batang direbahkan begitu. Batang direbahkan searah sumbu X. Sama misalnya panjang batangnya 4 meter. Nah, kita ditanya, titik berat batangnya searah sumbu X berapa begitu. Maka juga tepat di tengah-tengah batang ya. Nah, maka untuk X ini sama dengan setengahnya dari panjang batangnya, sama dengan setengahnya dari 4, atau sama dengan 2 ya. Jadi untuk batang, mau dia berdiri searah sumbu Y, atau dia direbahkan searah sumbu X, tetap letak titik beratnya adalah setengah dari panjang batangnya ya. Nah, tapi jika nanti batangnya banyak ya, tidak hanya satu, maka kalian harus menggunakan rumus ini ya, X0 dan Y0. Bagaimana nanti cara menggunakan rumusnya akan saya ajari pada contoh soal ya. Nah, cukup dilihat dulu rumusnya. Di situ ada keterangan ya, X0 itu adalah titik berat benda di sumbu X, kemudian Y0 adalah titik berat benda di sumbu Y. Nah, nanti kalian diminta mencari X0 dan Y0. Kenapa? Karena setelah dapat X0 dan Y0, maka kalian bisa menentukan koordinatnya, koordinat titik beratnya. Dibentuk seperti ini, X0, Y0. Nah, ini nanti hasil akhir yang harus kalian cari ya. Berarti kalian harus dapat dulu X0-nya berapa, Y0-nya berapa. Nah, XI itu titik berat benda ke I di sumbu X. YI adalah titik berat benda ke I di sumbu Y. LI adalah panjang benda ke I, ya, satuannya dalam meter. Y titik berat benda satuannya meter ya. Nanti bagaimana cara menggunakan rumusnya akan saya ajari pada contoh soal. Kita next dulu. Ini untuk yang batang ya. Nah, bagaimana titik berat berdasarkan luas bidang? Luas bidang dua dimensi. Yang namanya bidang itu, contohnya seperti persegi itu bidang, kemudian persegi panjang, atau bisa juga lingkaran, bisa juga segitiga, dan lain sebagainya ya. Nah,
Apabila suatu bidang atau benda homogen, kerapatan sebagian benda sama atau benda tersusun dari bahan sejenis dan bentuk benda simetris ya. Simetris itu bisa dilipat ya. Misalnya persegi, persegi panjang, lingkaran ya. Maka titik berat benda berhimpit dengan pusat massa benda yang terletak di tengah-tengah benda tersebut. Untuk segitiga, pusat massa terletak pada sepertiga dari tingginya ya. Kalau misalnya tingginya 6, maka letak titik berat atau pusat massa segitiga tersebut adalah di sepertiganya dari tingginya itu, di mana H adalah tinggi segitiga. Nah, perhatikan gambar ya. Ini persegi. Persegi kalau kalian gambar diagonalnya seperti ini ya, maka titik tengahnya ini yang disebut dengan titik berat ya. Persegi panjang sama, ini yang titik beratnya. Kemudian lingkaran juga, titik beratnya tepat di tengah-tengah. Dan segitiga di sini ya, di mana tadi jarak ini adalah Y-nya sama dengan sepertiganya dari tingginya. Tinggi segitiganya nanti berapa? Maka letak titik beratnya adalah sepertiga dari tingginya ya, khusus untuk segitiga. Sementara untuk persegi, persegi panjang maupun lingkaran itu tepat di tengah-tengah. Kalau tepat di tengah-tengah berarti setengah ya. Nah, misal perhatikan contoh ini ya. Ini saya kasih angka. Ini misalnya lebar perseginya 6 meter. Kemudian ini 6 meter juga. Yang namanya persegi itu kan sisi sama sisinya sama panjang. Nah, tentukan koordinat titik berat dari persegi ini. Maka cara menentukannya seperti ini. Ini bikin titik 0 di sini ya. Yang namanya koordinat itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, yang ke atas adalah sumbu Y, kemudian yang ke samping adalah sumbu X. Gitu. Nah, kita mau menentukan titik beratnya ya. Nah, maka X0 adalah di sini tepatnya. Kemudian yang Y0-nya di sini. Nah, X0 itu adalah setengahnya dari panjang X-nya ya. Berarti X0 sama dengan setengahnya dari lebar 6 ya. Maka ini sama dengan 3 meter. Kemudian Y0-nya juga setengahnya dari tingginya ya 6 juga. Ini sama dengan 3 meter. Sehingga koordinat titik berat dari persegi ini adalah X0, Y0. Hasilnya 3,3 ya. Ini hanya untuk satu bidang. Bagaimana nanti kalau bidangnya lebih dari satu? Nah, maka itu ada rumus sendiri ya. Nah, sama untuk persegi panjang. Misalnya ini panjangnya 10 meter. Ya, kemudian di sini tingginya 6 juga. Letak koordinat titik berat dari persegi panjang ini adalah begitu. Nah, ini sama. Maka ini tentukan titik nolnya di sini ya. Nah, berarti kita menghitung berapa X0 di sini. Kemudian yang tinggi adalah Y0 begitu. Nah, X0 panjangnya kan 10 meter, berarti X0-nya sama dengan setengahnya dari 10. Ini sama dengan 5. Sementara untuk Y0-nya itu setengahnya dari tingginya. Ini sama dengan 3. Nah, kalau ditanya koordinatnya, berarti kan X0, Y0. X0-nya 5, Y0-nya 3. Nah, maka jawabannya seperti ini. Begitu. Nah, kalau segitiga bagaimana? Segitiga misalnya alasnya panjangnya di sini kita ambil 8 cm begitu. Kemudian tingginya kita ambil 12 cm. Ya. Tentukan koordinat titik beratnya. Nah, untuk segitiga sama, ini taruh titik 0 di sini gitu ya. Nah, ada X, ada Y. Nah, untuk X mudah. Untuk X karena segitiga ini bisa dilipat simetris sumbu X ya. Maka ini sama dengan setengahnya dari X-nya kan 8 ya. Setengahnya dari 8, maka sini 4 cm. Nah, sementara untuk Y-nya, Y tadi menggunakan rumus sepertiga. Ya, untuk segitiga itu sepertiga. Sepertiga dari tinggi sama dengan sepertiga dari 12 sama dengan 4 cm ya. Sehingga nanti kalau koordinatnya X0, Y0
Jawabannya pastilah 4,4 begitu. Ya, ini sentimeter satuannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya penjelasan tentang letak titik berat untuk satu buah bidang begitu. Jadi kalau dia simetris seperti misalnya persegi, persegi panjang, lingkaran, maka letak titik beratnya tepat di tengah-tengah. Nah, sementara untuk segitiga di sumbu X-nya setengah dari X-nya, tapi di sumbu Y yang tegak adalah sepertiga dari tingginya, begitu ya. Kita next. Nah, jika benda tidak simetris ya, maka titik berat bidang dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumusnya ya. Luas dikali X dibagi luas ya. Ini sigma itu jumlah. Kalau jumlah berarti bidangnya lebih dari satu ya. Bisa 2, bisa 3, 4, bahkan lebih begitu. Nah, Y0-nya sama. A dikali Y ya. Kemudian dibagi jumlah luasnya. Keterangannya X0 sama titik berat bidang pada sumbu X, Y0 titik berat bidang di sumbu Y, A1 luas bidang ke I meter kuadrat ini, X1 XI ya titik berat bidang ke I di sumbu X, YI titik berat bidang ke I di sumbu Y ya. Mungkin ini masih pusing mungkin apa sih maksud rumus ini ya. Nah, rumus ini akan mudah dipahami ketika nanti kita sudah mencoba ke contoh soal ya. Kita next ke slide berikutnya. Nah, berikut ada tabel letak titik berat beberapa bidang ya. Untuk segitiga titik beratnya yang di arah sumbu Y adalah sepertiganya dari tinggi ya. Kemudian jejar genjang itu setengahnya dari tinggi. Juring lingkaran, setengah lingkaran bisa dilihat ya. Nah, ini hanya sebagian saja. Masih banyak bidang-bidang lain, nah itu bisa kalian lihat di buku atau bisa dicari di Google ya, letak titik berat bidang gitu. Nanti keluar tabelnya, nah itu dilihat. Khusus untuk segitiga itu sepertiga dari tinggi ya, itu diingat. Kita next, nah ini ada contoh soal. Ini batangnya lebih dari satu ya. Tadi yang saya contohkan batangnya yang hanya satu ya. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, letak koordinat titik berat dari bangun di atas adalah. Jadi yang ditanya adalah koordinatnya x0, y0. Nah, ini berapa? Oke, kita lihat di sini ada berapa batang kira-kira. Ya, kalau saya 4 batang ya. Batang pertama, nah panjangnya berapa itu? Ini kita buat dalam meter saja. Ini dalam meter. Ya, panjang batang pertama bisa dilihat 4 ya. Jadi di sini kita tulis diketahuinya L1 ya. Ini batang 1 ya. Batang pertama. Oke. L1 kita tulis dulu. L1-nya sama dengan 4 meter. Kita lihat lagi. Nah, itu yang L2 ya. Ini batang kedua kalau menurut saya. Ini boleh kalian terbalik-balik boleh. Yang penting jelas L1 mana, L2 mana, L3 mana, L4 mana gitu ya. Nah, L2 panjangnya berapa di situ? Coba dilihat dari sepanjang merah ini. Ya, 2 tambah 4, 6 ya. Jadi ini 6 meter. Kemudian L3. Nah, ini batang yang ketiga. Juga sama ya, tegak 6 meter. Ini L3 sama dengan 6 meter. Kemudian L4. Ya, berapa di situ panjangnya? 4 meter ya. Sudah jelas di situ 4 meter. Nah, sekarang kita sudah punya L-nya ya, tetapi kita belum menentukan X1 yang mana, Y1 yang mana, X2 mana, Y2 mana dan seterusnya begitu. Nah, kita pandang batang 1 dulu ya. X, ingat X itu yang searah sumbu X ya, mendatar. Y itu adalah yang vertikal, yang tegak ya. Oke, dilihat untuk yang benda 1. Nah, ini berarti X-nya yang di bawah ya. Nah ini X1. Berapa kira-kira X1-nya? Panjangnya? Dari 0 sampai ke X1 itu sama dengan
2 ya. Oke, berarti X1-nya sama dengan 2. Kita tulis di sini saja. X1 sama dengan 2. Ya. Y1 sekarang. Nah, Y1 itu dilihat batangnya panjangnya kan 4 ya. Dari yang hijau ini kan panjangnya 4. Berarti letak titik beratnya adalah di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah 4 berapa? Ya, berarti dari sini sampai sini panjangnya 2 ya. Nah, tetapi Y itu mengukurnya dari bawah sampai ke atas itu. Ya, sampai ke titik pusatnya ini. Berarti ini 2 ditambah. Nah, ke bawah nih berapa? Panjang bawah nih berapa nih? Ya, kalau yang ungu ini panjangnya 6, berarti setengahnya dari yang ungu itu berapa? 3 ya. Berarti untuk Y1-nya sama dengan 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, X2 berapa? X2 yang di sini coba dilihat. Saya ganti warnanya jadi warna biru. Nah, ini batang yang merah panjangnya 6. Ya, misalnya di sini ya. Nah, kalau panjangnya 6 berarti X-nya adalah setengahnya dari 6. Sama dengan setengahnya dari 6. Berarti X2-nya sama dengan 3. Ya. Y2-nya sama dengan, nah Y2 dari 0 sampai ke titik merah nih berapa? Ya, karena dia lurus garisnya. Berarti Y2-nya sama dengan 3 ya. Ingat tadi panjang dari sini sampai sini berapa? 3. Sama dengan sini sampai sini ya. Oke. Nah, X3 batang yang warna ungu. X3 berarti di sini letaknya. Nah, ya dihitung saja dari 0 sampai ke ungu itu berapa panjangnya. Sepanjang yang merah berarti. Dia sama dengan 6. Ya, X3-nya 6. Nah, Y3 sama dengan setengahnya dari panjang batang warna ungu. Ya, setengahnya dari 6 berarti 3 juga. Oke. X4. X4 sama di tengah-tengah. Ya, ini tadi yang 4 ya. Di tengah-tengah. Berarti kan sama dengan yang warna ungu. Berarti X4 itu sama dengan 6. Tapi Y4 sama dengan, nah Y4 sama juga dari bawah sampai titik tengahnya. Berapa? 6 ya. Ingat, mau X atau Y selalu mengukurnya dari 0 ya. Selalu mengukurnya dari 0. Kalau sudah, kita langsung masuk rumus. Kita masuk rumus. X0 sama dengan X1 kali L1 ditambah X2 dikali L2 ditambah X3 dikali L3 ditambah X4 kali L4 ya, karena dia ada 4. Baru dibagi jumlah semua L ya. Berarti sini L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 ya. Nah, ini sama dengan X1-nya 2 ya. Berarti ini 2. L1-nya 4. Kemudian X2-nya 3. L2-nya 6. X3-nya 6. L3-nya 6. X4-nya 6. L4-nya 4 ya. Dibagi L1 tambah L2. Berarti sini 4. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 4 ya. Ini kita hitung saja. 2 kali 4, 8. Tambah 3 kali 6, 18. Tambah 6 kali 6, 36. Tambah 6 kali 4, 24. Dibagi 20 ya. Nah, ini kita hitung saja. 36 ditambah 24 itu 60 ya. 60 tambah 18, 78. 78 tambah 8, 86 ya.
86 dibagi 20. Nah, ini sama dengan 4,3 ya, meter. Nah, itu untuk yang X-nya. Sekarang kita masuk yang Y0 ya. Berarti kan di sini Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 ditambah Y3 dikali L3 ditambah Y4 kali L4 dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 gitu ya. Nah, kita hitung saja. Di situ L1-nya sama dengan 5 ya. Berarti 5 dikali 4 ditambah Y2-nya 3 dikali 6 ditambah Y3-nya 3 dikali 6 ditambah Y4-nya 6 dikali 4 gitu ya. Baru dibagi tadi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 hasilnya adalah 20 ya. Berarti kita langsung tulis saja 20. Maka ini sama dengan 4 kali 5 20 tambah 18 tambah 18 tambah 20 24 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan saja yang di atas ini. Berapa hasilnya? Ya, 80 ya. 80 dibagi 20. Nah, hasilnya adalah 4 ya. Jadi, koordinat titik berat ya, X0, Y0. Nah, ini sama dengan X0-nya 4,3 begitu. Nah, berarti sini 4 ya. Nah, ini jawabannya. 4,3,4 ya meter. X-nya 4,3, Y0-nya 4. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan letak titik berat pada beberapa batang begitu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sekarang kita permasalahannya adalah bidang ya. Letak titik berat bidang. Nah, untuk bidang ini boleh kalian bagi menjadi beberapa bidang. Kalau dari gambar ini bisa dibagi menjadi 2 bidang ya. Boleh dibagi seperti ini, ya. Ini bidang 1, ini bidang 2, atau dibagi seperti ini. Nah, ini bidang 1, ini bidang 2 ya. Nah, kalau saya seperti ini saja tadi ya. Jadi yang di bawah ini bidang 1, nah ini yang di atas bidang 2 ya. Jadi kedua bidang sama-sama persegi panjang ya. Jadi bidang 1 persegi panjang, bidang 2 juga persegi panjang. Nah, kita hitung saja. Berarti untuk bidang 1 panjangnya berapa? 6 cm ya. Oke, lebarnya 2 cm. Otomatis untuk bidang 1 luasnya adalah panjang kali lebar ya. Panjangnya 6, lebarnya 2. Maka hasilnya 12 cm kuadrat. Nah, itu untuk luas bidang 1 ya. Luas bidang 2 berapa ya? Luas bidang 2 harus tahu dulu panjangnya berapa ya. Panjangnya dari sampai sini. Nah, dari atas sampai bawah kan panjangnya 10, tetapi di sini lebar bidang 1 kan 2, maka sisanya pastilah 8 ya. 8 cm. Nah, sehingga luas bidang 2 sama dengan panjang kali lebar juga. Ya, panjangnya 8 cm, lebarnya 1. Maka hasilnya 8 cm kuadrat. Nah, kalau sudah dapat luas masing-masing, sekarang kita menentukan X dan Y masing-masing ya. X1 ya. Ini letaknya kan tepat di tengah-tengah nih. Nah, ini X1 yang ke bawah. Nah, panjangnya tadi berapa? Panjangnya 6. Berarti X1 itu diukur dari 0 adalah setengahnya dari 6 ya. Maka di sini X1 sama dengan setengah dari 6. Sama dengan 3 cm ya. Nah, sementara untuk Y1 tingginya berapa di situ? Tingginya kan 2. Berarti setengahnya dari 2 ya, sama dengan 1. Nah, sekarang X2. X2 kan lebarnya 1 ya. X2 tuh di sini. Nah, ke bawah.
Nah, ini X2. Itu kan lebarnya 1 cm. Berarti X2-nya sama dengan setengahnya dari 1. Sama dengan 0,5 ya. Y2-nya sama dengan, nah tadi panjangnya berapa? Panjangnya 8. Berarti setengahnya dari 8. Tetapi di bawahnya masih ada 2 ya, tingginya ya. Yang ini. Nah, masih ada 2. Berarti kan nanti hasilnya eh, setengahnya dari 8 4 ditambah 2 6 ya. Karena mengukurnya dari titik pusat massanya sampai ke titik 0 ya. Nah, itu. Berarti ini sama dengan 4 tambah 2 ya, 6. Kalau sudah, kita langsung masuk ke rumus. X0 sama dengan, perhatikan ya rumusnya, A dikali X ya. Berarti A1 kali X1 tambah A2 kali X2. 2 bidang saja dibagi jumlah A-nya. A1 tambah A2. Nah, ini sama dengan A1-nya di situ 12, X1-nya 3, A2-nya 8, X2-nya 0,5 dibagi A1-nya 12 ditambah 8 ya. Ini sama dengan 36 ditambah 4 dibagi 20. 36 tambah 4, 40 dibagi 20, maka ini hasilnya 2 cm untuk yang X0-nya. Nah, sekarang yang Y0 sama dengan A1 dikali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2, begitu ya. Maka ini sama dengan A1-nya tadi 12, Y1-nya 1, A2-nya 8, Y2-nya 6 dibagi 20 ya. Sama dengan 12 tambah 8 kali 6, 48 dibagi 20. 48 tambah 12, 60 dibagi 20, hasilnya 3 cm ya. Jadi titik beratnya adalah X0, Y0 begitu ya. Maka sama dengan X0-nya di situ 2 ya, Y0-nya 3. Maka ini satuannya senti. Ini koordinatnya 2,3 ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Memahaminya perlahan saja. Yang jelas ingat ya, untuk X1, Y1, X2, Y2 semuanya diukur dari 0 ya. Ingat. Kita lanjut. Nah, sekarang sama masih 2 bidang ya. Yang hitam bidang 1, kemudian yang biru bidang 2. Ini bidang 1, ini bidang 2. Oke. Sama-sama persegi panjang. Kita cek dulu. Bidang 1 lebarnya berapa? Dari 20 ke 40, selisihnya 20. Berarti lebarnya 20 cm. Ya, kemudian panjangnya berapa? Iya, dilihat nih 60 ya. Sehingga luas A1 panjang kali lebar ya, 20 dikali 60. 20 kali 60 1200 cm kuadrat. Oke. Itu untuk A1 ya. A2 berapa lebarnya? 60 ke 80, 20 ya. Oke. Nah, sementara untuk panjangnya berapa? Dilihat di bawah. Berapa tuh? Ya, panjangnya 60. Nah, berarti sama A2-nya sama dengan panjang kali lebar juga. Panjangnya 60, lebarnya 20. Maka hasilnya juga 1200 ya, cm kuadrat. Oke. Kita sudah punya nilai A masing-masing. Nah, sekarang kita tentukan X1 ya, X1.
Lebarnya berapa? 20 ya. Lebarnya 20. X1 itu di sini. Nah, X1. Nah, dari sini sampai sini kan bisa kehitung ya. Kalau 20 berarti setengahnya dari X berapa? Setengahnya dari 20, 10. Cuma kita menghitungnya dari 0. Ya, 10 tuh yang di sini. Berarti yang di sini berapa? Nah, 20. Maka X1-nya sama dengan, ayo berapa X1-nya? 20 tambah 10 ya. Nah, ini maka X1 sama dengan, sini saya tulis ya, X1 sama dengan 20 ditambah setengahnya dari lebarnya tadi ya. Lebar tadi kan 20. Nah, ini sama dengan 20 tambah 10. Maka hasilnya 30 cm untuk X1 ya. Y1 berapa? Y1 panjangnya berapa tadi? 60 ya, tingginya 60 tadi ya. Maka setengahnya dari 60 sama 30 juga. Nah, sudah dapat X1 dan Y1. Sekarang kita cari lagi X2. Nah, saya di bawah saja nulisnya biar bisa menghitung nanti di samping. X2 sama dengan, nah X2 sama ya, ini tepat di tengah-tengah sini nih, turunkan ke bawah. Nah, sama dengan X1 berarti X2-nya. Maka X2 juga 30 gitu ya. Nah, kemudian Y2-nya. Y2 dari bawah sampai ke titik sini. Berapa tuh? Nah, ini harus cari dulu yang ini. Ya, setengahnya dari 20, 10 ya. Nah, berarti 10 tambah 60. Ya, berarti ini 60 tambah setengahnya dari 20 ya. 60 tambah 10, 70. Ya, sudah dapat X2, Y2. Baru kita masuk rumus ya. X0 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 tambah A2 gitu ya. A1-nya di situ 1200 dikali X1-nya 30 ditambah A2 sama 1200, X2-nya juga sama 30 dibagi 1200 tambah 1200 ya. Sama dengan ini 36.000 tambah 36.000 dibagi 24 ya. Oke, ini sama dengan 36 tambah 36 itu 72 ya. 72.000 dibagi 2400 ya. Ini nolnya kita coret. Nah, 72 dibagi 24 itu hasilnya di 3 ya. Ini 3 berarti 30 cm. Itu untuk yang X0 ya. Kita lanjut yang Y0 sama dengan, sama masih rumusnya A1 kali Y1 A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2 ya. Ingat, kalau untuk X pengalinya X, kalau untuk Y pengalinya adalah Y ya. Ini sama dengan 1200 dikali Y1-nya 30 tambah 1200 kali Y2-nya 70 dibagi 2400 ya. Sama dengan 36 ya, sama 36.000 ditambah 7 kali 12 itu 84 ya, 84.000 berarti dibagi 2400. Nah, ini sama dengan 120.000 dibagi 2400. Ini kita coret nolnya, sama dengan 1200 dibagi 24 itu hasilnya 50. Jadi koordinat titik berat ya X0, Y0 hasilnya adalah 30
ya ini senti. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi harus teliti kalian menentukan X1, Y1, X2, Y2 dan seterusnya. Kita next. Nah, sekarang segitiga dan persegi panjang. Oke. Yang di bawah kita misalkan luas pertama, yang di atas luas kedua ya. Kita cari dulu tinggi segitiganya berapa? Dari 4 sampai 10, 6 ya. Ini kita misalkan sentimeter saja. Ini juga sentimeter. Ya, berarti 6 ya. Kemudian di sini lebarnya 4. Oke. Kemudian panjangnya dari 2 sampai 8, 6 ya. 6 cm. Kita hitung dulu A1 ya. A1 sama dengan panjang kali lebar. Di situ panjangnya 6, lebarnya 4 ya. 6 kali 4, hasilnya 24 cm kuadrat. Sekarang A2. A2 segitiga, segitiga itu setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah dikali alas segitiganya 10 ya. Dari ujung sini sampai ujung sini, dilihat di bawah angkanya 10, dikali tingginya 6. Nah, setengah dari 6, 3, dikali 10, 30 ya. Jadi ini 30 cm kuadrat. Sudah ketemu nilai luas masing-masing. Sekarang kita cari koordinat X1, Y1, X2, Y2. Untuk X1, lihat di sini ya, tepat di tengah-tengah, setengahnya dari 6. Setengahnya dari 6 berapa? 3. 3 itu masih segini. Ya. Tetapi kita menghitung dari titik 0. Sini 2 ya, berarti 2 tambah 3. 5. Ya, maka X1 sama dengan 5 cm. Y1 sama dengan, Y1 tuh tinggi. Segini berarti. Segini. Nih Y1. Ya, tingginya 4 ya. Maka Y1 sama dengan setengahnya dari 4 berapa? 2. Ya, setengah dari 4 sama dengan 2. Nah, baru X2. X2 sama nih. Tepat di tengah. Nah, berarti X2-nya sama dengan X1 ya. Itu tepat di tengah karena dia sama-sama simetris. Dilipat saja searah sumbu X-nya, saling menutup. Jadi X-nya lurus tuh. Sama. Berarti X2-nya sama dengan X1. 5 cm. Coba saja tadi panjang alas segitiganya kan 10 ya. Setengahnya dari 10 berapa? 5 ya. Nah itu. Makanya X1 sama dengan X2. Y2 sama dengan, Y2 itu ngukurnya dari bawah sampai atas. Cuma kita ukur dulu yang sini ya. Tadi kan yang ini sama dengan sepertiganya dari tinggi. Ya, sepertiga dari 6. Berapa? 2 ya. 2 itu dari sini sampai sini. Nah, itu 2. Tetapi kita kan ngukur Y itu dari bawah sampai ke titik pusat massa segitiganya. Berarti yang bawah tuh panjangnya 4 ya, tingginya tadi 4 ditambah dengan 2. Makanya Y2 itu 4 ditambah 2 ya, karena kita mengukurnya dari bawah. Dari titik 0. Ini sama dengan 6. Nah, sudah dapat nilai masing-masing, maka kita hitung X0 ya. X0 sama dengan A1 X1, A2 X2, bagi A1 tambah A2 ya. Nah, A1-nya 24 kali X1-nya 5 ditambah A2-nya 30 dikali X2-nya juga 5 dibagi 24 tambah 30 sama dengan 120 ditambah 150 dibagi berapa nih? 54 ya, sama dengan 270 dibagi 54. Hasilnya 5 ya, ini cm. Nah, sekarang yang
Y0. Y0 sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2. A1-nya 24, Y1-nya 2, A2-nya 30, Y2-nya 6 dibagi 54 sama dengan 24 kali 2 48 ditambah 3 kali 6 18 180 dibagi 54 sama dengan 228 dibagi 54. Maka hasilnya 4,2 cm ya. Jadi koordinat titik berat ya, X0, Y0 itu sama dengan 5,4,2 cm. Nah, kurang lebih seperti ini ya cara menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan titik berat bidang 2 dimensi begitu. Nah, sebenarnya untuk kasus soal yang simetris di sumbu X ya, maka X-nya kita tidak perlu menghitung dengan rumus ini sebenarnya ya. Jadi tinggal dilihat di soal saja. Nah, coba diperhatikan dulu yang gambar seperti ini ya. Ini kan kalau dilipat di sumbu X begitu. Nah, ini kan simetris ya. Kalau dilipat di sumbu X dia simetris. Maka tinggal kita lihat saja panjang dari ujung sampai ujung ini berapa. Nah, ini kan dari ujung sampai ujung panjangnya kan 10 ya. Karena dia simetris, dilipat menjadi 2, berarti X-nya itu sama dengan setengahnya dari 10. Maka ini 5. Nah, sehingga X0-nya sudah dapat 5 begitu. Jadi, yang kita perlu cari hanya Y0-nya saja begitu ya. Sama seperti soal sebelumnya. Nah, soal sebelumnya pun coba dilihat ya. Soal sebelumnya ini kan simetris juga di sumbu X ya. Jadi kalau kita lipat di sumbu X, maka dia simetris. Kalau simetris dilihat saja panjang dari ujung ke ujung. Nah, ini kan 60 begitu ya. Sehingga X-nya titik berat di sumbu X sama dengan setengahnya dari 60. Dapat 30 cm. Nah, dilihat yang kita cari dengan menggunakan rumus juga ketemunya 30 cm ya. Jadi dilihat sekali lagi, kalau soal itu simetris di sumbu X, maka sumbu X-nya kalian sudah bisa menghitung ya. Tinggal dilihat panjang X-nya berapa, maka titik beratnya adalah setengah dari panjang keseluruhan X tersebut begitu. Jadi cukup menghitung Y0-nya saja. Nah, kurang lebih seperti ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya punya tugas untuk kalian ya, ada 3 buah soal. Untuk soal pertama itu menentukan titik berat batang. Untuk soal kedua menentukan titik berat bidang ya. Jadi di sini bidangnya ada 3 nih. Ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Nah, untuk X-nya tinggal dilihat saja. Ini X-nya kalau dilipat di sumbu X, simetris tidak begitu. Kalau simetris, maka X-nya ketemu. Yang dicari adalah yang Y. Coba dilipat yang Y-nya. Yang Y-nya simetris tidak. Kalau dia simetris, nah tinggal dicari setengah dari Y. Tapi kalau tidak simetris, maka menggunakan rumus Y0 sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2 dan seterusnya. Begitu ya. Sama halnya dengan yang nomor 3. Nomor 3 kan sudah saya contohkan tadi nih. Ya, hanya saja di sini angkanya yang diganti. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kalian bisa memahami, bisa mengerti terkait tentang materi titik berat berdasarkan penjelasan dari video sederhana yang saya buat untuk kalian, begitu ya. Oke, sekian saja. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.